Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muslimat muqimis shalah. Hamba Allah jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Puji kita pada Allah Azza wa Jalla, zat yang selama-lamanya seperti begitu selama-lamanya, tidak pernah hilang selama-lamanya, dan senantiasa memberikan kepedulian kepada kita dalam situasi dan keadaan bagaimanapun juga. Allah lah yang mengendalikan kita dalam berbagai keadaan. Orang-orang yang kaya dikendalikan oleh Allah. Orang yang miskin juga dikendalikan oleh Allah. Orang-orang yang senang dikendalikan oleh Allah. Orang-orang yang susah juga dikendalikan oleh Allah. Jadi semuanya kita di bawah naungan Allah. Ana musabuh urusan yang oleh Allah ya boleh ke tanya depu hai tapi memikirkan langsung melepaskan. Alah kau fikir gero kaju gede beka kau yang kau uruh kah elunga. Jadi kita memang terbatas untuk mengawasi dan untuk mengayomi. Maka banyak tugas-tugas kita melepaskan. Pasal cek di ando di mangli. Sementara Allah sebesar ini alam yang Dia ciptakan dikendalikan oleh Dia secara sendiri dan mandiri. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalam atas tuntunan kita, memberikan kita banyak pelajaran dalam berbagai peristiwa yang beliau alami. Terakhir seminggu yang lalu baru saja kita menikmati hidangan-hidangan daripada hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, banyak sekali sisi daripada Isra dan Mi'raj itu yang perlu kita ambil hikmah. Walaupun pengetahuan kita terbatas. Karena ini bicara sesuatu yang bukan kasat mata. Kenduh laju. Nah, sehingga banyaknya orang-orang yang terpeleset kepercayaannya justru karena kejadian ini adalah bukan kasat mata. Salah satu yang kita bahas beberapa menit ini adalah tentang burak yang Allah jadikan itu dari cahaya. Burak yang Allah utus dari syurga. Walaupun dalam sejarawan, dalam buku-buku mereka itu ada pertentangan, ada perbedaan sudut pandang, tetapi mereka sama-sama meyakini bahwa burak itu adalah kenderaan yang Allah jadikan untuk Isra dan Mi'raj. Kenapa mesti ada kenderaan? Padahal kalau itu mukjizat, bahkan itu adalah skenario Allah. Adik hana buraknya kan je gume nabi gede langsung langit bisa. Kenapa mesti ada burak? Burak adalah kenderaan, fasilitas. Ini melambangkan perjalanan yang hebat. Adalah perjalanan yang Nabi Muhammad fasilitas. Sosok manusia yang tentu kehebatannya pada nomor satu di alam ini. Maka dengan diiringi oleh burak, perjalanan itu betul-betul perjalanan hebat. Karena kita manusia, setiap ada perjalanan, selalu yang terpikirkan, ngempu geja. Jadi kalimat pertanyaan, ngempu geja, nyan untuk memudahkan pemahaman kita terhadap posisi kemuliaan seseorang. Kita nyokan, sering sih, oh ini ngempu geja, ya kalimatnya ngempu geja ayo. Baru pertanyaan, songan aja. Jadi pertanyaan ngenpuan aja terjawablah dengan perjalanan burak.
Songan aja terjawablah dengan perjalanan Jibril didampingi. Jadi itu sebagai simboli pelajaran bagi kita manusia. Rata-rata setiap mendengar adanya perjalanan, itu pasti timbul dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dengan apa kita pergi? Pertanyaan kedua, dengan siapa kita pergi? Maka untuk menjawab itulah Allah mengutus Burak untuk terjawab kebiasaan kita manusia. Didampingi oleh Jibril supaya juga terjawab kebiasaan kita manusia. Musuh hana didampingi oleh Jibril. Hana jadi serak mi'raj. Hana jadi lunja Allah Ta'ala. Menangun. Jadi itu agenda setting. Allah yang men-set itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kalau perjalanan jauh itu pakai kendaraan. Kalau perjalanan jauh itu harus ada kawan, ada teman. Untuk melihat apa yang Allah perlihatkan. Burak itu adalah binatang yang Allah hadirkan dalam surga. Tentu saja kendaraan yang super mewah. Pertanyaan lagi, kok mewah tak kendaraan? Karena kendaraan itu menunjang wibawa dan muruah seseorang yang berjalan. Ina muruah ina. Dengan kendaraan itu, di samping itu adalah kebiasaan orang Arab. Ketika dalam satu perjalanan menggunakan kuda, menggunakan unta, yang adalah kegagahan. Artinya nama aja yang pakai kendaraan, gagah. Maka ini orang megagah-gagah dengan kendaraan. Tapi kendaraan Burak itu tidak pernah mengganggu orang lain. Beda dengan Honda Raya yang untuk gagah-gagah. Minggir orang lain. Yang ngang kaki ke saya kok. Nak gejak apa tangan yang Honda Raya. Mestinya tidak boleh mengganggu orang lain. Hebat lagi kendaraan Nabi Burak. Tidak pernah mengganggu siapapun. Kau duk kiri ngaki rongkop. Tentang ditulihinan ini jalan ayahku. Nah, tulihnya. Jalan umat, jalan publik, sarana umum. Tidak mesti harus orang lain terkaget-kaget. Urung-urung lalang luung bak kejak. Berti urung-urung raya kan. Ini kesalahan besar dalam memaknai sebuah kendaraan. Nabi hebat sekali kendaraannya Burak. Ana aja ke minggir yang lain minggir le. Dicem kami nah le nak jak. Nah, kendaraan mewah ini kenapa harus mewah sekali kendaraan? Bayangkan, nyawa tingkat kita nyawa kepala dina hibi motor Innova. Mana Nabi kah nak cocok Innova? Kan superlatif, ada perbandingan dan proyeksi. Mobil Innova ya layak lah kepala dinas. Mobil-mobil Pajero, mobil-mobil Fortune layak lah. Wali kota, bupati, DPR. Motor-motor ya tehnya gubernur, Alfa dan sebagainya. Cuman Nabi kan levelnya kan tidak bisa dikalikan berapa dengan kita ini. Maka mestinya Burak Nabi itu adalah Allah canggihkan seperti itu. Karena yang menaiki dan menungganginya adalah orang nomor satu di alam ini. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa fasilitas itu mesti disediakan. Nah, kecil na fasilitas. Walaupun mungkin kalau motor dina, Honda dina, kena le. Umum si kena. Tinggal lekai doa bila-bila benar. Dia enggak boleh pula. Fasilitas itu perlu. Pertanyaan, untuk apa fasilitas? Nah, ini baru kita masuk kepada inti daripada tujuan akhir daripada perjalanan Nabi itu. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pertama, itu adalah Burak sampai di Masjidil Aqsa. Tidak terus ke langit. Saya mengatakan ya setelah istirahat
Nabi salat, lanjut lagi dengan burak itu. Itu terserah perselisihan. Ini Nabi dipanggil Allah adalah untuk menerima ibadah salat dan itu disepakati semua sejarawan muslim. Salat itu dibawa pulang untuk umat, bukan untuk diri Nabi sendiri. Karena kalau untuk diri Nabi sendiri, Nabi boleh saja 50, 60, 70, enggak mengapa bagi Nabi. Tapi ketika Nabi meminta kurang itu atas saran Nabi Musa, itu adalah murni kepentingan umat. Dalam bahasa kita, kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Nabi membawa pulang salat itu dengan jumlah 5 waktu yang setelah takhfif, negosiasi, pengurangan atas pertimbangan adalah untuk kita umat. Kan kira leke kurang. Dia kan kira leke kurang macam apa yang kira kan kira. Karena Nabi membawa pulang salat itu untuk umat, berarti Nabi telah melakukan satu perjalanan yang membuahkan hasil dan menghasilkan buah, yaitu untuk kita umat, untuk umat Nabi, untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya Nabi. Maka perbuatan untuk rakyat, perbuatan untuk umat, silakan pakai fasilitas. Tidak mengapa. Bahkan dinas, nama kepala dinas, mengerjakan pekerjaan dinas. Pekerjaan dinas dikerjakan, perlu mobilitas, kejak gede, rapat gede. Mungkin mata rapat preh RBT, kita bangun siat mungkin. Pakai fasilitas dinas, tapi untuk kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi. Pejabat-pejabat difasilitasi dengan kendaraan. Dewan-dewan difasilitasi dengan kendaraan karena berbuat untuk umat, untuk rakyat. Pakai fasilitas itu untuk kepentingan rakyat pun itu adalah milik dan dari rakyat. Mana masalah yang macut. Yang baik pakai untuk ya me ganja, di drop li tadi dengar. Masa motor dinah ya me ganja. Air mungkin. Kalau begitu, karena Nabi itu diundang oleh Allah ke Sidratil Muntaha, juga untuk membawa pulang salat untuk umat, maka Allah memfasilitasi Nabi dengan kendaraan yang mewah, karena juga untuk kepentingan umat. Ini sebuah pelajaran. Silakan menggunakan fasilitas yang baik, selama itu dipergunakan untuk kepentingan baik bagi masyarakat dan bagi umum. Maka wajar, imum si na Honda, wajar, saruji si motor. Wajar kuci na Honda, na motor, kadang timang umat. Wajar tungku imum na Honda, rata lorong keptamang. Mana yang pegah puji angku imum Honda ibi, mangak keptamang dah lorong-lorong, dia naur menikah. Nyonya latan, jiun tu tak sengang angku imum. Ulai kalau lorong si temang tu, motor untuk tak sengang angku imum kaji le. Nah, ini menunjukkan bahwa rakyat tidak akan marah. Kita gunakan milik rakyat karena untuk kepentingannya. Tidak salah. Selama itu adalah tidak untuk kepentingan pribadi. Mengingat salat itu dibawa pulang untuk umat, bukan untuk pribadi Nabi saja salat itu, maka Allah memberikan pelajaran kepada kita betapa mewahnya kendaraan yang digunakan. Karena supaya perjalanan itu lancar seolah-olah. Perjalanan Islam dah, perjalanan khusus. Nyo tak nak pegah perjalanan kita nyo. Kenapa mesti mobilnya bagus supaya lancar? Sering kita dengar bagaimana itu guru-guru kita sering menyampaikan banyak orang yang memperolok-olok para ulama. Tungku ulama agak-agak tak motor, pertama tak tahu beliau tu. Yang kedua aku mau tungku memang harus motor kan Abu Mudi Chevrolet tahun 70 kedua. Bagaimana mereka melakukan mobilisasi yang begitu ekstra
Jak kena, jak gede. Maka mesti difasilitasi. Ini bahagian daripada pelajaran Isra Mi'raj. Demikian juga penggunaan fasilitas. Anak dilarang dalam agama. Ini tanya pengurus masjid. Apa yang masjid? Apa yang masjid dah pakai untuk kepentingan masjid. Untuk kemaslahatan masjid. Akan hanjir dari. Dah dali yang hanjir. Bahawa apa yang masjid hanjir dah pakai untuk masjid. Hai harus dah pakai masjid untuk masjid. Tapi kepentingan masjid kan bukan hanya kepentingan tiang masjid. Juga perlu kepentingan karpetnya, hambalnya, relah mik, cok peng masjid. Utuh bola, cok peng masjid. Jadi dari masjid untuk masjid. Memang itu adalah fasilitas umum, fasilitas publik. Mana yang fikir lah mana, baik nak cok peng masjid ni arah WC. Jadi so si arah WC yang peng masjid. Peng masjid itik lan celeng, dah cok penitia, tayak blur itu, dia arah WC, tak gege. Tidak menghinakan sedekah itu. Bewa. Tahu pun depu terkah long di arah WC. Kenapa pu? Karena semua itu adalah bahagian daripada kepentingan. Karena masjidnya sistem. Masjidnya walaupun neganya masjidnya sistem masjid. God masjid, hana God mik. Kan masalah, berarti sistem. God mik, hana kipas angin. Sistem. God kipas angin. Hana God karpet, hambal. Sistem. Jadi selama itu untuk masjid, cok pen rekah masjid, ya blorin tu de pergi WC, itu juga bahagian daripada penggunaan untuk masjid. Yang baik WC rumah. WC masjid kan je, WC umum. Nah, sisi lain, perjalanan Nabi adalah perjalanan yang memang tidak dialami dan tidak akan tertandingi oleh kecanggihan apapun. Hebat-hebatnya kita hanya punya pengalaman bumi. Tidak ada pengalaman langit. Ro tu bak gop tak kok dada gede. Lu bertaya perjalanan. Cukup luah wawasan. Luah tak wawasan. Mbak keperah le kan. Kata nang gro kebih lung wait. Ampras dia tanya, Sidratul Muntaha nak pernah nak wait? Oh, mayah dak pujak naik roh. Berarti kita ingin Allah tempatkan di bawah Nabi. Dan hanya urum, terkumpul peng rame-rame kalinya orek reaksi. Baik tanggung-tanggung. Udih bak Nabi ja ayu Sidratul Muntaha. Seolah kekuli malaikat. Ho kan ikung. Enggak sahabat sah. Ho kan itu jauh. Sidratul Muntaha. Oh, itu perjalanan khusus yang dialami oleh Nabi atas perintah Allah, diundang oleh Allah. Nyawa kan itu jauh ya. Bahwa kena Sidratul Muntaha. Nah barang juga. Karena itu adalah tahsis spesiali cukup khusus hanya kepada orang yang lain. Maka dengan Isra dan Mi'raj itu menempatkan kita berada di bawah Nabi. Pengalaman kita di bawah pengalaman Nabi. Perjalanan kita di bawah perjalanan Nabi. Kenderaan kita di bawah kenderaan Nabi. Ilmu kita di bawah ilmu Nabi. Oleh karena itu mari kita menjunjung tinggi Nabi dan wibawa Nabi dalam makna yang intinya adalah mengikuti dan menerima pembawaan yang dibawa oleh Nabi dari Sidratul Muntaha, yaitu ibadah salat. Ini kita telah menjunjung tinggi Nabi. Siapapun secara naluri sosial, barang bawaan yang kita terima itu kita pergunakan dengan baik, siapapun kita merasa senang. Tajuk baje sabuh dah sedekah ke kau. Nyo sedekah baje kero nak sabuh tunggu. Besoknya dia pakai baju itu. Kita lihat. Kok pula senang tu. Bahkan rencana tajuk la ilau. Yang pernah tajuk Tuhan, nanti tajuk baru. Apa itu? Artinya dia menerima pembawaan itu dengan penuh kemuliaan. Menerima pemberian dengan penuh kemuliaan. Acin bayangkan. Nyolum sedekah baca kero sapa tungku. Sehingga ada dau. Ngan baca dia sedekah gelap rantai tangan. Ya kepala kujuk baca agaknya rantai tangan gelap. Seolah kecewa kita yang memberikan itu.
Tajuk baca gecok baca riaklah rantai tangan dia. Tahu gelas batu. Yang kahana hargai pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pulang salat umatku ini adalah salat 5 waktu. Agak cerita panjang yo kalau dulu laki kurangnya anak uyung pak sayang nu kedo dari 50 nang tiba anak agak pegahnya Nabi. Pokoknya salat 5 waktu. Lalu Nabi melihat kita salat 5 waktu. Bukankah sangat senang Nabi kepada kita? Dan dia menantikan kita di hari akhir untuk memberikan syafaat. Karena kita orang yang menghargai pembawaan dari Nabi. Menghargai oleh-oleh dari Nabi, yaitu salat. Maka kalian waktu salatnya salat maklum 5 waktu. Kata. Nyata pemberian dan perintah yang paling khusus dari Sidratil Muntaha. Inilah oleh-oleh. Bang, kedai kopi tengah maghrib. Iban menghati Nabi kayaknya. Wait kat tengah jalan di waktu orang beribadah. Tengah semayang tarawih, yang semayang sebahagian di luar. Anak perumun, anak mau pupepi. Kita masih mending ini di Aceh. Belum banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang gerak kita ibadah. Bayangkan kemarin itu sudah ada kebijakan baru di media dari Menteri Agama. Ya mudah-mudahan kita tidak terganggu. Akan ada kebijakan pengajiannya mic-nya ke dalam. Akan ada kebijakan nanti buat segala waktu salat 5 minit aja lebih. 5 minit boleh. Artinya 5 menit kena semayang baru je udip mic keluar. Main tarawih lanjut suhu mic dalam tu, mic dalam tu. Baik mengganggu awak anak-anak muda ni mabuk-mabuk kalau ini baik mengganggu je. Udip mic dalam dah. Sebabnya ceramah mengganggu. Berzikir mengganggu. Kita sesama muslim mayoritas di Aceh insya-Allah ya tidak begitu penting aturan seperti itu. Pertama kita tidak penting, yang kedua kita tidak berkepentingan. Maka beribadahlah. Lakum dinukum waliyadin. Nabi jauh-jauh dari langit. Itu pulang ke sini bawa pulang salat. Nabi tentunya ingin melihat kita menghargai pembawaannya. Menghargai oleh-oleh yang diambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi bangga rumah rata semuanya bangga oleh-oleh long. Oleh-oleh gemeli Nabi. Jadi Nabi berbahagia melihat kita. Kita datang ke rumah orang. Ketika kita membawa sesuatu, lalu dia sambut dengan hangat, penuh kemuliaan. Kita yang membawa pun sangat terharu. Sejak baru mau udah, kami bawa jeruk. Budaya Aceh kan kami bawa jeruk. Ketika kita kasihkan jeruk, dia panggil istrinya. Ini ada oleh-oleh ni, entah apa pun dia bawa ke belakang. Mamanya oleh-oleh tajuk pak piturat juga hom. Tak bangkad. Ya pun baboh limo. Pak bado aku dah brum gebah ke tanya maju. Wal maheng lah kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita ke mana kita pergunakan oleh-oleh yang dibawanya yang sangat istimewa itu. Tentu kita hadirkan pada setiap waktu. Seolah-olah itanya mereka yang kena semayang. Ini semayang dah. Ada oleh Nabi. Oleh-oleh kembali Nabi. Kan kau bahagia. Yang ke semayang lihu ke. Semayang oleh-oleh kembali Nabi. Jadi oleh-oleh yang dibawa pulang oleh Nabi. Kita rawat, kita kemas, kita lakukan, kita gemari, kita pelihara dengan baik. Dan kita jadikan sebuah kebutuhan melebihi di atas kewajiban sekalipun. Semoga makna-makna yang tersirat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu bisa membekas dalam aplikasi kita siapapun kita. Terutama jajaran pemerintah yang bisa mempelajari hikmah-hikmah Isra dan Mi'raj. Karena Nabi adalah super daripada kepemimpinan. Dan kita meniru gaya beliau. Mungkin hikmah yang baru ini kita rasakan. Kemarin saya sampaikan di Al-Mabrur. Kenapa terjadi pengurangan jumlah waktu salat? Dari 50 kepada 5. Kok mesti dikurang?
Bukankah itu sudah dipertimbangkan? Dan orang-orang orientalis mengatakan, tidak komitmen, 50 turun lagi, enggak ada komitmen. Padahal itu pembelajaran bagi kita. Allah Maha tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu keberatan 50 secara kuantitas, secara jumlah. Tapi kualitas kahna kurang. Kullu asyaratin asyru kullu hasanatin asyru amsalihah. Kualitas na kurang, limang kali dipleuh tadi. Mang pleuh karena sabuh kebaikan dihitung, dipleuh 5 kali dipleuh, mang pleuh kualitas hana kurang, kuantitas kurang. Kena pegang putra. Sesuatu yang dirasakan berat oleh umat itu mesti dikurangi. Ongkos naik haji kemarin itu luar biasa. Ada orang yang menangis-nangis. Ilung hana urusan, ilung kan di Kementerian Agama bukan lagi kadis syariat, tapi banyak telepon. Gila tengku, berkurang lah melelang 2 orangnya. Susah kayaknya. Doakan kepada Allah supaya pemerintah bisa mempertimbangkan itu. RRI juga telepon saya. Karena saya ketua IPHI. Saya bilang ya semoga pemerintah bisa mensubsidi atau bisa membicarakan lebih detail pengurangan. Yang penting masyarakat secara rata-rata, secara umum itu bisa naik haji karena itu kewajiban. Alhamdulillah. Keputusannya apa? Kan tidak sampai 50 juta. Nyan kan kagak contoh daripada Isra Mi'raj kagak. Pun dikurung. Udah, kurung. Kaida mbak plus dikurung 8 juta rupiah. Ya kagak itu nah. Jadi semayang pun 50 teh. Dipertimbangkan walaupun Allah Maha tahu. Tapi kena pegah, belajarlah seperti itu. BBM orangnya ni pada umumnya orang kaya nama salah. Itu tapi presiden kita menekan lagi itu juga bahagian daripada learning of Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.